Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya ketua atas nama Muhammad Alif. Saya Siti Almatusadia. Saya Vina Suci Ramadia. Saya Fadila Mumtaza. Saya Rian Maulana. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari uji lab kami. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari basic config. Basic config adalah pengaturan dasar perangkat jaringan seperti router atau switch agar bisa digunakan dan saling terhubung. Fungsi dari basic config yaitu mengaktifkan perangkat jaringan, mengatur nama perangkat, mengatur IP address, mengatur keamanan dasar, dan membuat perangkat bisa saling terhubung. Lalu, di sini juga ada kegunaan dari basic config supaya jaringan bisa berjalan, supaya komputer bisa terhubung ke internet, supaya jaringan tidak error atau konflik IP, dan sebagai dasar sebelum konfigurasi lanjutan. Lalu di sini saya akan mencantumkan sedikit video dari penjelasan basic config. Baik, di sini saya akan mengkonfigurasikan bagian basic config. Lalu saya akan mengisi beberapa syarat untuk menyelesaikan basic config. Yang pertama identity, kedua user, ketiga interface, lalu mengubah nama Ether 1 dan Ether 2. Yang keempat IP ke IP, lalu DHCP client, isi dengan Ether 1. Yang kelima ke IP, isi address untuk Ether 2. Yang keenam ke IP DHCP setup, lalu mengisi Ether 2. Yang terakhir ke IP firewall dan NAT, isi dengan SRC NAT, lalu out interface dan Ether 1. Pindah ke menu ekstra, lalu isi dengan mask word.
Baik, setelah melakukan semua konfigurasi, saya akan mencoba enable disable dulu. Setelah itu mengetik ipconfig di CMD-nya. Saya Fadila Mumtaza. Di sini saya akan menjelaskan tentang bandwidth dan firewall. Untuk definisi bandwidth yaitu kapasitas maksimum jaringan untuk mengirim data. Fungsinya untuk menentukan seberapa cepat data bisa dikirim atau diterima. Dan kegunaannya memastikan internet lancar untuk streaming, download, upload, dan video call. Dan untuk firewall, definisinya sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas data jaringan. Untuk fungsinya, memblokir akses tidak sah dan melindungi jaringan dari serangan. Dan untuk kegunaannya, mencegah malware, hacker, dan akses berbahaya ke jaringan. Dan ini untuk videonya. Yang pertama, kita klik IP firewall, lalu pilih di filter rules. Klik new. Nah, di bagian general, lalu komennya bisa apa saja, dan untuk di sini komennya itu YTTA. Untuk chainnya tetap forward. Untuk addressnya 192.168.101. Lalu klik konten, lalu isi konten youtube.com. Setelahnya ke action, dari SF kita ganti menjadi drop. Lalu apply OK. Nah, untuk mengecek apakah YouTube ini terblokir apa tidak, kita cek ke Chrome, lalu ke YouTube, dan buka apakah YouTube itu terblokir apa tidak, dan di sini hasilnya YouTube terblokir. Untuk cek yang lain, di sini mengecek detik.com. Tapi sayangnya detik.com juga terblokir. Lalu mencoba di kompas.com. Di sini kompas.com itu tidak terblokir sama sekali. Lalu percobaan kedua yaitu layer 7 protocols. Kita klik layer 7 protocols, lalu klik new, dan di sini komennya blok web detik. Untuk namanya detik, dan untuk grade XP-nya itu detik.com. Terus klik new. Untuk komennya blok web kompas. Untuk namanya kompas, dan untuk grade XP-nya itu kompas.com. Lalu apply OK. Ke filter rules, lalu klik new, lalu ke general. Untuk chainnya forward, dan untuk addressnya 192.168.101. Lalu ke advance, di layer 7 protocols kita ketik detik, dan actionnya kita ganti menjadi drop, lalu apply OK. Lalu ulangi lagi new, untuk di action kita ganti menjadi drop,
Lalu general, chain tetap sama, forward, dan address tetap sama. Dan untuk advance-nya di layer 7 protocols, kita pilih Kompas, lalu apply OK. Dan di sini kita coba untuk detik.com-nya apakah terblokir atau tidak. Di sini detik.com tidak terblokir sama sekali. Kompas pun sama, tidak terblokir sama sekali. Untuk yang terakhir, kita klik address list, lalu new. Untuk listnya kita ketik Kompas, dan komennya blog web Kompas. Untuk addressnya kompas.com, apply OK. Lalu klik new lagi, action, kita ganti menjadi drop, apply OK, lalu ke general. Untuk chainnya tetap forward, dan untuk addressnya 192.168.101. Di interface-nya itu Ether 3 client. Dan di address list itu Kompas, lalu di apply OK. Kita tes apakah Kompas tersebut terblokir, apakah tidak. Dan sayangnya Kompas juga sama sekali tidak terblokir. Oke, untuk kesimpulannya, konten firewall masih bisa karena cocok dengan pola sederhana. Sedangkan layer 7 dan address list tidak, karena website sudah pakai HTTPS. Dan dilanjut ke bagian QA. Terima kasih. Yang pertama kita klik QA, lalu klik new, dan untuk name-nya tidak usah diganti. Untuk target kita ubah menjadi Ether 3 client, upload-nya itu 5, dan target download-nya 3. Lalu apply OK. Selanjutnya kita tes konektivitas ke Chrome. Lalu ketik speed test. Di sini juga ada tulisan, maaf, uji kecepatan internet saat ini tidak tersedia karena tingginya permintaan, harap coba lagi nanti. Nah, mungkin ini karena pengujiannya gagal tampilan karena trafik HTTPS ke server Google Speed Test terpengaruh konfigurasi di firewall layer 7 tadi. Lalu kita lanjutkan ke bagian wireless hotspot. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hotspot atau wireless, yaitu layanan jaringan yang memungkinkan perangkat seperti laptop, HP, atau tablet terhubung ke jaringan menggunakan gelombang radio tanpa kabel. Pada Mikrotik, hotspot digunakan untuk mengatur akses pengguna agar bisa terhubung ke internet melalui sistem login. Terus fungsi utama hotspot atau wireless pada jaringan Mikrotik yaitu menyediakan akses internet tanpa kabel, mengatur siapa saja yang boleh menggunakan jaringan, memberikan sistem login sebelum pengguna bisa internet, membatasi kecepatan dan waktu pemakaian pengguna, dan mengontrol dan memantau aktivitas pengguna jaringan. Terus di sini kegunaan hotspot sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, antara lain digunakan di sekolah, kampus, dan perkantoran. Menyediakan wifi di tempat umum seperti kafe, hotel, dan rumah sakit. Memudahkan pengguna mengakses internet tanpa kabel. Dan membantu admin jaringan
pengelola pengguna dengan lebih aman, serta mengurangi penggunaan kabel sehingga jaringan lebih rapih dan fleksibel. Terus selanjutnya ada sedikit tutorial video bagaimana cara konfigurasi wireless atau hotspot di Mikrotik. Pada video ini ditunjukkan proses konfigurasi wireless hotspot menggunakan Mikrotik. Pada langkah pertama, menambahkan IP address. Nah, tambahkan IP address pada interface WLAN 1 melalui menu IP, terus address sebagai jalur wireless hotspot. Kemudian, lakukan konfigurasi hotspot melalui menu IP, hotspot setup, dan dengan memilih interface WLAN 1 dan melanjutkan proses hingga selesai. Terus pada tahap ini diisi DNS name atau domain hotspot sesuai contoh pada video, lalu proses setup diselesaikan. Setelah hotspot aktif, dibuat dua user profile, yaitu dosen dan mahasiswa, melalui menu user profile. Selanjutnya, ditambahkan beberapa user hotspot dengan mengisi username, password, dan memilih user profile yang sesuai. Terus, kemudian setting wireless dan SSID. Kemudian, dilakukan pada pengaturan interface wireless, terutama pada bagian SSID, agar jaringan Wi-Fi dapat terlihat oleh perangkat klien. Yang terakhir, pengujian koneksi nih. Dilakukan pengujian koneksi dengan menghubungkan klien ke Wi-Fi dan login menggunakan akun hotspot yang telah dibuat. Nah, config wireless sudah selesai. Lanjut ke step berikutnya. Siti Sadia. Di sini saya akan membahas backup, restore, dan failover. Backup adalah proses menyalin dan menyimpan data jaringan sebagai cadangan. Fungsi backup untuk melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan atau kesalahan. Kegunaannya agar data tetap aman dan bisa digunakan kembali saat dibutuhkan. Restore adalah proses mengembalikan data dari hasil backup ke sistem. Fungsi restore untuk memulihkan data yang hilang atau rusak. Kegunaannya supaya sistem jaringan dapat berjalan normal kembali. Failover adalah mekanisme perpindahan otomatis dari server utama ke server cadangan saat terjadi gangguan. Fungsi failover untuk menjaga layanan tetap aktif. Kegunaannya meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan komputer. Baik, di sini saya akan menampilkan sedikit tutorial backup, restore, dan failover. Masuk ke IP root, hapus default root yang lama, klik new, di ST address-nya tetap 0.0.0. Untuk gateway-nya pilih ISP1 Telkom, apply OK. Klik new lagi. Di ST address-nya tetap 0.0, gateway-nya ke ISP2. Tambah distance yang kedua. Apply OK. Selanjutnya cek koneksi di CMD. Kita ping 8.8.8 seperti biasa. Setelah connect, udah selesai. Ini Telkom jadi jalur utama dan Starlink otomatis menjadi jalur kedua jikalau Telkom itu mendadak mati. Baik, untuk konfigurasi failover sudah selesai. Dilanjutkan dengan konfigurasi. Oke guys, baik.
Wireshark adalah aplikasi network analyzer yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data yang berjalan pada jaringan komputer secara langsung. Fungsinya Wireshark itu berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan, melihat detail paket data, serta membantu menganalisis komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Kegunaan Wireshark digunakan untuk mempelajari cara kerja protokol jaringan, mendeteksi gangguan, dan kesalahan jaringan, serta membantu proses troubleshooting, serta mengamati aktivitas jaringan untuk keperluan keamanan. Dan ini berikut ada tutorial cara penggunaan Wireshark-nya. Terima kasih. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Wireshark-nya. Lalu kemudian kita jalankan Wireshark-nya. Nah, setelah dijalankan ini, lalu kita akan play YouTube untuk mencari paket loss-nya. Kita buka dulu YouTube. Apapun ya bebas. Di sini saya akan membuka YouTube Upin Ipin. Setelah itu, kita pause dulu. Lalu kita klik Capture File Statistik. Nah, kemudian setelah ini kita tinggal menghitung nilainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis kelompok kami. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu ada throughput. Throughput itu merupakan kecepatan efektif pengiriman data yang berhasil diterima dalam satuan waktu tertentu. Rumusnya itu adalah total data yang diterima dibagi lama pengalamatan ataupun time span, lalu dikalikan 8. Nah, di sini itu ada 13.979.686 byte dibagi 76.137 detik dikalikan 8 sama dengan 183,5 byte per detik dikalikan 8 dan hasilnya adalah 1,468 per detik ataupun 1468 kbps. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kemampuan jaringan dalam mengirimkan data secara nyata selama proses komunikasi berlangsung. Lalu berikutnya di sini ada paket loss. Rumusnya itu adalah paket yang dikirim dikurangi paket diterima lalu dibagikan paket diterima dan dikali 100. Pada hasil pengalamatan, jumlah paket yang dikirim itu sebanyak 15.558 paket. Sedangkan yang diterima itu sebanyak 15.414 paket. Artinya terdapat 144 paket yang hilang. Nah, di sini itu 15.558 dikurangi 15.414 dibagi 15.558 dan dikalikan 100. Sama dengan 144 dibagi 15.558 dikali 100. Sama dengan 0,00925 dikalikan 100. Hasilnya adalah 0,98. Setelah dihitung, nilai paket loss yang diperoleh itu adalah 0,98. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas jaringan masih tergolong baik karena tingkat kehilangan paket itu relatif kecil. Nah, yang ketiga itu ada delay. Delay itu adalah waktu tunda yang dibutuhkan sebuah paket data untuk sampai dari pengirim ke penerima.
Rumusnya itu adalah total delay dibagi total paket yang diterima. Sama dengan 76.137 dibagi 15.558 sama dengan 0,00489 detik. Sama dengan 0,00489 detik dikalikan 1000. Hasilnya itu jika dikonversi menjadi 4,89 milidetik. Nilai delay menunjukkan bahwa waktu tunda jaringan tergolong kecil sehingga koneksi dapat diartikan cukup cepat dan responsif. Nah, yang terakhir itu ada jitter. Jitter itu adalah merupakan variasi ataupun perubahan delay antar paket data yang diterima. Rumusnya itu adalah total paket delay dibagi total paket yang diterima lalu dikurangi 1. Nah, di sini sama dengan 76.137 dibagi 15.558 dikurangi 1. Sama dengan 76.137 dibagi 15.557. Sama dengan 0,00489 detik. Dikonversi itu bisa menjadi 4,89 milidetik. Nilai jitter ini yang kecil menandakan bahwa kestabilan jaringan itu cukup baik karena perbedaan waktu kedatangan antar paket tidak terlalu besar. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.